Rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan hidayah kepada hambanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Allah kumpulkan kita karena punya sama-sama nikmat iman dan memiliki kesamaan cara pandang dalam beragama. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita di sini, kelak nantinya Allah kumpulkan kita kembali di surga. Baik, saya nggak nyangka kalau pesertanya banyak ya. Biasanya lebih banyak dari ini kan? Yang biasanya di masjid, tapi sekarang pindah ya. Mudah-mudahan nanti Masjid Al-Ihsan segera jadi, sehingga di sini bisa pindah ke Masjid Al-Ihsan. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menyinggung tentang Ramadan pasca Ramadan. Artinya kita berbicara tentang siaga untuk selalu beramal. Karena seorang muslim diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seusai beramal agar siaga melakukan amal berikutnya. Sebab selesai beramal bukan berarti tugas kita sudah selesai. Karena kita beribadah kepada Allah, ujungnya adalah kematian. Sebagaimana yang Allah tegaskan dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yakin, dan makna al-yakin adalah al-maut, kematian. Ketika kita sudah selesai melakukan amal A, di sana masih ada rangkaian amal-amal berikutnya. Sehingga seorang muslim diajarkan kalau kamu sudah menyelesaikan amal 1, masih ada amal 2, ada amal 3, ada amal 4. Dan amal-amal berikutnya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Fa'idha faragta fansab. Fa'idha faragta fansab. Kalau kamu sudah selesai beramal, fansab, maka siagakan dirimu untuk terus beramal. Selesai Ramadan bukan berarti selesai semuanya. Selesai sholat tarawih bukan berarti selesai semuanya. Karena seorang muslim selesai beramal, dia harus selalu siaga beramal. Nah, mengenai siaga amal, ini ada satu pengalaman yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, yaitu pengalaman yang dialami oleh para sahabat. Hatinya para sahabat itu siaga amal. Sehingga karena mereka selalu siaga amal, maka saat mereka tidak sempat melaksanakan amal tertentu, tergambar dalam diri mereka kesedihan. Kenapa kemarin aku nggak ikut? Kenapa waktu itu aku nggak terlibat? Maka saat mereka tidak terlibat, mereka bertekad semoga nanti ketika ada di depan, saya harus terlibat. Dan ini digambarkan oleh Allah Ta'ala di surat Al-Ahzab ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, Minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbahu wa minhum man yantazir. Wa ma baddalu tabdila. Minal mu'minin, di kalangan orang-orang yang beriman, rijalun, ada beberapa orang, beberapa lelaki, sadaqu ma'ahadullaha alaih, yang membenarkan, membuktikan komitmen mereka di hadapan Allah. Sebagian sahabat itu punya komitmen, saya pengen ini, pengen ini, pengen ini. Lalu dia buktikan komitmen itu dalam bentuk dia jalankan komitmen itu. Itu yang disebut dalam Al-Quran dengan sadaqu ma'ahadullah alaih. Mungkin Anda misalnya punya komitmen. Nanti kalau saya punya rezeki, saya pengen wakaf. Kalau saya punya rezeki, saya pengen A, saya pengen B. Pembuktian komitmen itu artinya membenarkan perjanjian dia dengan Allah. Faminhum man qada nahbah.
Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan cita-citanya, menunaikan komitmennya. Wa minhum may yantazir. Dan sebagian di antara mereka ada yang masih menunggu kapan gilirannya. Lalu kata Allah, wa ma baddalu tabdila. Mereka yang masih menunggu ini sama sekali tidak mengubah cita-citanya, tidak mengubah niatnya. Berarti komitmennya tetap dia upayakan walaupun belum berhasil. Dan yang dimaksud komitmen di sini adalah komitmen untuk berjihad. Ceritanya begini jamaah. Tidak semua sahabat ikut terlibat dalam peristiwa perang Badar. Banyak di antara mereka yang tidak ikut. Makanya jumlah pasukan antara Badar dengan Uhud kan jauh sekali ya. Pasukan perang Badar jumlahnya berapa Pak? 300 sekian belas orang. Berapa jumlah pasukan perang Uhud? 1000. Namun membelot balik arah pulang 300-an orang. Karena dikembosi sama orang-orang munafik. Sehingga kaum muslimin tinggal 700-an. 700 itu yang 50 diminta oleh Nabi SAW berjaga di Jabal Ainain, Bukit Rumah. Untuk menjadi para pemanah. Sehingga yang dibawa tinggal 650. Sementara mereka harus menghadapi pasukan musyrik jumlahnya berapa? 3000. Jumlahnya 3000. 650 lawan 3000. Baik. Para sahabat yang tidak ikut perang Badar, mereka itu sedih. Kenapa saya tidak ikut? Karena sebenarnya yang dilakukan oleh Nabi SAW dalam peristiwa Badar itu tujuannya bukan dalam rangka perang. Tapi tujuannya apa Pak? Tujuannya apa? Menghadang kafilah dagangnya Abu Sufyan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa turiduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum." Kalian menghendaki nanti yang kalian hadapi adalah ghairu dzati syaukah. Orang-orang yang tidak membawa senjata. Dan yang dimaksud adalah kafilah dagang. Takunu lakum yang bisa kalian hadapi. Makanya pada saat perang Badar, Nabi SAW dan para sahabat yang ikut dengan jumlah 300 sekian belas orang itu, senjatanya senjata sederhana. Ya hanya sebatas senjata ketika orang safar, bukan perlengkapan perang sebagaimana ketika orang itu siaga. Kesimpulannya, dalam posisi ketika perang Badar itu, mereka sedih. Kenapa saya nggak ikut? Karena pada waktu itu Nabi SAW tidak sedang mengumumkan kepada para sahabat untuk berangkat perang. Tapi tujuannya adalah dalam rangka untuk menghadang kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Namun Allah Subhanahu wa taala takdirkan berbeda. Ternyata mereka dipertemukan oleh Allah dengan pasukan yang siap perang. Yaitu pasukan orang musyrik dengan jumlah 1000 lengkap dengan senjata. Lengkap senjata itu berarti orangnya pakai APD. Senjatanya beragam. Tidak cuma parang. Mungkin ada yang bawa panah, ada yang bawa tombak, ada yang bawa alat pelempar dan seterusnya. Sementara kaum muslimin hanya parang dengan jumlah yang lebih sedikit. Maka dalam situasi itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongannya. Sebagian sahabat ada yang terluka, sebagian ada yang meninggal dunia, tapi tidak banyak. Sementara kaum musyrikin yang meninggal jumlahnya jauh lebih banyak. Dalam kondisi seperti itu, beberapa sahabat mereka sedih. Kenapa aku tidak terlibat? Salah satunya di antara yang sedih sehingga mereka memasang niat yang besar untuk perang berikutnya jangan sampai saya nggak ikut. Namanya Anas bin Nadr. Anas bin Nadr ini pamannya Anas bin Malik. Duh, apa hubungannya Pak? Anas bin Malik bin Nadr. Malik bin Nadr. Nadr itu kakeknya Anas. Ini namanya Anas bin Nadr. Berarti saudaranya siapa? Malik bin Nadr. Anas bin Nadr saudaranya Malik bin Nadr. Nah, Anas bin Nadr adalah pamannya Anas bin Malik. Nyambung insya Allah ya. Karena namanya mirip-mirip nih. Dan orang Arab kan seringnya namanya itu sama. Nama kakek sama dengan nama cucu. Baik.
Malik bin Nadr mati enggak? Entah matinya agamanya apa. Tapi ulama sepakat mati kafir. Dia tidak mau beriman kepada Nabi SAW. Bahkan pada saat Rasulullah SAW datang ke kota Madinah, dia memberi ultimatum kepada istrinya. Jangan sampai kau masuk Islam. Ternyata istrinya masuk Islam. Siapa istrinya? Ummu Sulaim. Ketika Ummu Sulaim masuk Islam, dia ngasih ultimatum. Kalaupun kau masuk Islam, jangan kau pengaruhi anakmu untuk masuk Islam. Ternyata anaknya dihadiahkan kepada Nabi SAW. Anas bin Malik. Akhirnya Malik bin Nadr emosi, minggat. Keluar dari Madinah, entah matinya mati apa, yang jelas dia mati kafir. Ada yang mengatakan dia bergabung dengan orang Romawi, ada yang mengatakan jadi majusi. Intinya dia mati kafir. Tayyib. Tapi Anas bin Nadr, saudaranya Malik tadi, Muslim. Dan dia sahabat. Nah, pada saat dia tidak ikut peristiwa perang Badar, Anas bin Nadr ini bertekad, untuk perang berikutnya saya harus ikut. Saat panggilan perang Uhud, dialah yang berusaha untuk berkomitmen dalam rangka ikut perang Uhud. Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang komitmen ini. Minal mu'minina rijalun shadaqu ma ahadullah alaihi. Di antara orang-orang mukmin itu ada beberapa lelaki yang mereka membenarkan ma'ahadullah alaih. Komitmen mereka di hadapan Allah. Untuk membuktikan, saya pengen jadi mujahid yang sejati. Berjuang di jalan Allah. Rencana itu sudah lama. Sekian tahun yang lalu. Pembuktiannya sekarang. Itulah orang yang disebut oleh Allah siaga dalam ketaatan. Jadi niatnya mungkin sudah sekian tahun. Wa ma baddalu tabdila. Dan niat itu tidak pernah mereka ganti. Tetap komitmen itu dipasang. Faminhum man qada nahbah. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil menunaikan cita-citanya. Berhasil menunaikan cita-citanya itu apa jamaah? Mati syahid. Sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil mati syahid. Wa minhum may yantadir. Sebagian di antara mereka ada yang masih menunggu. Kapan aku mati syahid? Itu nunggu giliran mati syahid. Itulah hatinya para sahabat. Jadi kalau kita sudah sepakat bahwa sahabat itu adalah leluhur terbaik, umat terbaik di kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Nilai baiknya tidak diukur dari seberapa banyak jumlah sholat yang mereka kerjakan. Tidak diukur dari seberapa banyak jumlah puasa yang mereka lakukan. Karena kalau sebatas jumlah puasa, masalah kuantitas mungkin Anda bisa saingi. Sebagaimana kata Bakar Al-Muzani ketika beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, Bakar Al-Muzani mengatakan, "Ma sabaqakum Abu Bakrin bis salati wala bis siyam walakin bima waqara fi sadri." Abu Bakar tidaklah lebih unggul dibandingkan kalian disebabkan karena jumlah puasa dan jumlah sholatnya, tapi beliau lebih unggul dibandingkan kalian karena iman yang ada dalam hatinya. Bagian ini nggak mungkin bisa disaingi, Pak. Sehingga ada orang soleh bisa ditiru tapi tidak bisa disamai. Contohnya siapa? Para nabi. Meniru para nabi bisa nggak? Bisa, makanya ada perintah untuk meniru. Tapi menyamai dengan para nabi? Mustahil. Sebab para nabi ini manusia yang diberi oleh Allah kondisi khusus. Maka keadaan para sahabat, di antara hati mereka, hati para sahabat itu selalu siaga ketaatan. Sehingga sebagian di antara mereka ada yang sudah berhasil. Sebagian di antara mereka masih dalam masa penantian. Lalu kata Allah, wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah mengganti niat itu dalam hatinya. Terkadang di antara kita misalnya ya, ada yang punya rencana pengen haji. Saya pengen haji. Sudah disiapkan tabungannya. Sudah? Tiba-tiba berubah pikiran. Aku kok berubah pikiran ya? Pengen investasi. Gara-gara tetangganya main kripto, yang sebelah main saham, yang sebelah sana main forex, yang sini kok untung gede main herbal, yang sini bisnis apalagi, yang sini bisnis travel. Wah, ini daripada duit nganggur dipakai haji, kayaknya dikembangkan dulu aja lah untuk bisnis bakso.
atau dolanan bisnis yang lain dan seterusnya. Niatnya sudah berubah. Dia berubah niat di saat dia ada keinginan dana itu sudah tidak lagi dipakai untuk kegiatan ibadah. Dan seperti ini banyak di antara kita terjadi. Baddalu tabdila. Mereka mengganti. Tapi kalau sahabat siaga taat itu kata Allah wa ma baddalu tabdila. Mereka tidak pernah ganti niat. Ada seorang bapak di usia 60-an tahun. Dia daftar haji reguler, Pak. Usia 60-an daftar haji reguler. Kebayang nggak kira-kira berangkatnya kapan? Padahal harus nunggu selama 30-an tahun, 20-an tahun. Tapi dia tetap nekat ikut daftar haji reguler. Setelah daftar, anaknya ini minta kepada sang bapak, Pak, bapak belum tentu bisa berangkat, Pak. Umurnya bapak wis swidak luwe. Kok tiba-tiba daftar haji reguler masih nunggu 30-an tahun, 20-an tahun tergantung daerah. Terus bapak itu mau berangkat kapan? Apa haji di usia 90-an tahun? Kan enggak mungkin. Udah, duitnya diambil aja itu Pak Eman. Duit selawe yuto mengendap nganggur, enggak kepake. Tapi bapaknya ini enggak mau. Dia menolak. Aku tidak akan batalkan. Kemudian beliau menyampaikan, kalaupun nanti aku mati dan belum sempat berangkat haji, karena belum terpanggil dalam antrian, saya berharap saya mati dalam penantian. Masya Allah. Mati dalam penantian. Udah daftar belum? Belum. Belum. Jadi yang kira-kira punya 25 juta. Loh, tapi kan masih lama. Adanya cuman itu. Kamu mau pakai metode yang apa? Yang lainnya mahal. Memang bisa lebih cepat ya. Yang plus atau yang furoda. Kalau yang reguler mungkin masih terjangkau. Di angka 25 juta. Tapi kok nyawang suwe nih kayak ngono Mas. Duit selawe yuto nganggur. Aluk-aluk adoe 30 tahun. Iya memang lama. Ya kamu tunggu makin lama. Sehingga ditunda, coba nanti bukan malah nyusut 30 tahun jadi 25 tahun jadi 10 tahun enggak. Makin nanti makin bertambah. Sehingga kalau mau lebih cepat silahkan ngantri sekarang. Masalah nanti waktunya makin panjang, waktunya yang demikian jauh, sudahlah tawakal kepada Allah. Terus kalau nanti mati enggak sempat berangkat gimana? Kau mati dalam penantian. Dan mati dalam keadaan sedang menantikan ketaatan punya nilai yang berbeda dibandingkan orang yang mati dalam keadaan kosongan. Disitulah yang dikatakan oleh Allah, wa minhum mayyantadhir. Sebagian di antara mereka dalam penantian untuk berbuat taat. Itu hatinya para sahabat. Oh berarti kayak gitu Pak. Kalau di konteks zaman sekarang kan tidak mungkin ya. Ada yang sudah terdaftar jihad. Angkat tangan. Jangan pun daftar dari Arab melu ning ndi ngoten ya. Nggih. Melu ning Palestina kok ya mboten mampu nyekel senjata wira tahu kan. Jadi untuk zaman sekarang kita memang nggak punya amal seperti mereka ya. Tapi kita bisa arahkan untuk amalan-amalan yang di mana kita bisa selalu siaga. Siaga selesai beramal, siaga amal berikutnya. Sebab tugas kita untuk beribadah kepada Allah sampai kapan? Sampai mati. Maka kalaupun sekarang kita sudah berhasil menyelesaikan Ramadan, kita siaga. Semoga saya ketemu Ramadan berikutnya. Selesai Ramadan berikutnya, siaga lagi. Semoga saya ketemu Ramadan berikutnya. Dan terus seperti itu. Sebagaimana orang selesai sholat, semoga nanti saya bisa sholat berikutnya. Selesai bayar zakat, semoga nanti saya bisa bayar zakat berikutnya. Selesai umroh, dia masih punya keinginan, semoga nanti bisa umroh berikutnya. Itulah kesiagaan yang selalu dijaga. Wa minhum mayyantadhir wa ma baddalu tabdila. Mereka selalu menunggu dan menantikan amal dan mereka tidak pernah mengubah niat. Baik, saya mau tanya ya. Biasanya orang kalau selesai sedekah,
itu kapok atau pengen sedekah lagi, Pak? Nggih? Pengen sedekah lagi. Selesai zakat, pengen zakat lagi enggak? Pengen zakat lagi. Bila perlu, nominalnya lebih besar, gitu ya. Baik. Kalau selesai bayar pajak? Hah? Loh, katanya bareng bayar, apa istilahnya, tebus, hitung, tebus, lega kan gitu ya. Jadi selesai bayar plong atau pleng? Oh beda. Itulah latar belakang iman. Jadi orang mukmin karena dorongan imannya, dia mau menyerahkan sebagian yang dia cintai. Baik tenaganya, baik apalagi misalnya hartanya, waktunya. Ketika imannya itu kuat, dia nggak takut untuk menghadapi tantangan berikutnya. Ibadah ini seperti ujian. Selesai ujian, kita siaga ujian berikutnya. Anda dulu misalnya selesai UN, pengen UN lagi nggak? Hah? Males ya? Oh, jangan sampai beda. Wes kesel UN ya. Sehingga wes kesel ujian, jangan sampai ketemu ujian lagi. Ada sebagian orang yang karena imannya masih belum stabil. Sempat ini kan komentar-komentar di medsos. Selesai dia umroh Ramadan. Terus dia komentar, kapok aku. Lu kenapa Pak kapok? Yo iktikaf umroh Ramadan, iktikaf 10 hari terakhir itu. Masya Allah rekasa nih Mas. Sampai sempat sakit, kemudian dia opnam, sembuh. Akhirnya dia nggak lanjut lagi. Testimoni sebagian jamaah yang mereka keberatan ketika melaksanakan haji. Keberatan umroh Ramadan, keberatan ini. Komentarnya apa? Kapok. Berarti apa Pak? Dia kecewa dengan ibadah yang kemarin dia lakukan. Makanya untuk diajak berikutnya, wis kapok. Andaikan dia jihad, mungkin selesai perang Badar, kapok aku. Ini loh masih ada Uhud, Uhud, Khandaq, nanti ada perang Datur Riqa, masih ada perang Mu'tah, kapok. Kesanggat tangan. Diajak untuk ke Tabuk, wah bisa angkat tangan tambah atuh gitu. Itu kita Pak. Karena kita tidak siaga dengan ketaatan. Kita tidak siaga untuk menerima tantangan. Kita pengennya yang nyantai, ibadah yang enak-enak, dan seterusnya. Maka betapa jauhnya antara suasana batin kita dengan batin para sahabat. Coba yang sudah pernah umroh Ramadan pas 10 terakhir. Rasanya berat nggak Pak? Nggih. Capek, berat. Jenengan pun nanti? Sampun, kapok buatan Pak? Oh, buatan. Pengen mana? Nggih. Yang mereka yang nggak kuat, rasa capek. Kapok aku wis Pak, pisan wae iki. Besok sudah nggak usah lagi. Pengennya umroh-umroh yang nyantai. Umroh plus Dubai. Umroh plus Turki, Spanyol. Iki jalan-jalannya bukan umrohnya. Nah, sekarang coba kita lihat yang terjadi pada Anas bin Nadir. Dari Sabit, qala Anas, ammi Anas bin Nadir, summiyat bihi, walam yashhad ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yauma Badrin. Kata Anas bin Malik, pamanku, yaitu Anas bin Nadir, termasuk di antara orang yang terdaftar dalam jihad. Tapi beliau tidak ikut terlibat bersama Rasulullah SAW yauma Badrin pada saat peristiwa perang Badar. Fasyaqqa alaih, itu membuat beliau keberatan. Kenapa kok nggak ikut? Kenapa nggak ikut? Kadang kan begini ya, Pak itu sedang ada pembukaan tanah wakaf Pak. Sekarang sedang dibutuhkan dana. Udah, Anda mungkin nanti dulu, sebentar sih, nanti dulu sih. Nanti. Begitu Anda datang, Mas, saya pengen ikut wakaf. Pak, sudah tertutupi Pak. Dana wakafnya sudah cukup. Tanah sudah kebeli. Kira-kira batinnya itu alhamdulillah atau nyesal? Hah? Batinnya itu gelo apa seneng? Nggih. Umumnya kita loh Pak. Oh sudah Pak, alhamdulillah kalau sudah terpenuhi Pak.
duitku ora kelong. Sehingga dia saat mau wakaf ternyata nggak jadi karena sudah terpenuhi, uangnya kembali, dia merasa bahagia. Oh sudah tertutupi ya, kalau begitu ya alhamdulillah. Sahabat ketika nggak sempat beramal, wah saya kok telat informasi, kenapa kemarin kamu nggak ngasih tahu saya? Sedih dia. Fasyaqqa alaihi. Akhirnya dia sedih. Wa qala, dan beliau mengatakan, awwalu masyhadin syahidahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyabtu anhu. Perang pertama yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayyabtu anhu, aku tidak ikut ketika itu. Lain aranani Allahu masyhadan fima ba'du ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yuriyannallahu ma asna. Kemudian beliau mengatakan, kalau nanti ada perang berikutnya bersama Rasulullah SAW, Allah akan melihat apa yang aku lakukan. Qala fahaba ayyakula ghairahu. Dia enggak berani untuk mengatakan yang lain. Fasyahida ma'a Rasulillah SAW yauma Uhudin. Akhirnya dia ikut mendaftar bersama Rasulullah SAW pada saat peristiwa perang Uhud. Pada waktu perang Badar itu tidak diwajibkan. Nabi SAW hanya ngasih pengumuman, yang mau ikut silahkan, yang enggak silahkan. Makanya ada banyak sekali sahabat yang nggak ikut. Di antaranya sahabat yang tidak ikut itu siapa? Khulafaur Rasyidin yang nggak ikut. Utsman. Karena diminta Nabi SAW untuk menunggu istrinya. Dan itu sebenarnya bukan celaan bagi Utsman. Karena sahabat yang nggak ikut juga banyak. Sehingga jumlahnya cuma 300-an orang yang ikut perang Badar. Akhirnya pada saat perang Uhud, fastaqbala Sa'd bin Mu'adz. Faqala lahu Anas, ya Aba Amr. Ya Aba Amr. Waha la raihul jannah ajiduhu duna Uhudin. Pada saat peristiwa perang Uhud, beliau berangkat menuju Uhud. Saat berangkat menuju Uhud, ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz. Faqala lahu, maka Anas bin Nadr mengatakan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz ini siapa? Sayyidul Aus, pemimpin suku Aus. Salah satu di antara sahabat yang mulia. Yang dikatakan Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'ad bin Mu'adz. Arsnya Allah bergetar gara-gara kematian Sa'ad bin Mu'adz. Akhirnya Sa'ad bertanya, kamu mau kemana? Wahai Sa'ad, kata Anas, aku mencium aroma surga di bawah gunung Uhud. Aku mencium aroma surga di bawah gunung Uhud. Tekad yang kuat itu kemudian direspon oleh Allah dalam bentuk dia dikasih motivasi tambahan. Hal gaib yang tidak bisa dijumpai manusia biasa. Tercium di hidungnya, di indera penciuman, siapa? Anas bin Nadr. Beliau mencium aroma surga. Aku mencium aroma surga di bawah Uhud. Akhirnya beliau pun berangkat, maju, faqatalahum hatta qutil. Beliau ikut berperang sampai akhirnya beliau terbunuh. Kata Anas, fawujida fi jasadihi. Pada saat jasadnya itu dicari. Beliau termasuk di antara syuhada Uhud. Saat jasadnya dicari, ditemukan di jasad Anas bin Nadr bid'un wa thamanuna min durbatin wa ta'natin wa ramyah. Ada 80 sekian luka. Luka sabetan pedang, min durbatin wa ta'natin, luka tusukan tombak, wa ramyatin, luka kena panah. Totalnya 80 sekian luka. Baru mati. Maka para sahabat dulu, pada saat mereka itu berperang, ada dua pilihan. Mati di medan jihad atau pulang cacat. Sehingga nggak kayak kita, Pak. Punggungnya mulus, ya. Badannya mulus, tanpa luka, adanya cuma skrup-skrup ya. Karena apa, Pak? Jerawat yang ada di punggung, jerawat yang ada di badan, luka-luka kecil, atau kena knalpot. Sahabat nggak ada yang kena knalpot. Tapi mereka ada yang kena panah, ada yang kena sabetan pedang, ada yang kena tusukan tombak, dan itu jadi luka.
Luka itu sembuh dipakai lagi. Jadi keloidnya banyak. Keloid di sekujur badan. Kita kan badannya mulus. Jadi badan kita yang kayak gini Pak, mungkin seperti badan perempuan di masa silam. Badan sahabat nggak semulus badan kita. Tanpa keloid. Maka selesai mereka berperang, mereka siaga untuk berperang berikutnya. Dikatakan oleh Anas, "Fama araftu akhi illa bibunanihi, faqalat ukhtuhu ammati Ar-Rabi' ibnatun Nadr." Hilang jasadnya Anas bin Nadr ini, tidak ada orang yang bisa mengenalinya sampai bibinya Anas yang bernama Ar-Rabi' bintu Nadr. Dia yang mencari dan ketemu, ciri yang dia jumpai adalah cincin. Jadi mungkin mukanya sudah nggak rupa muka Pak. Boh tadi opos. Bersimbah darah, penuh luka, sehingga sampai tidak dikenali. Padahal itu bukan korban kebakaran, tapi ini korban bacokan. Disebabkan karena. Nah, suasana resiko seperti ini dialami oleh hampir semua sahabat yang ikut perang. Meskipun mereka mati di medan atau mati di atas ranjang. Seperti Khalid ibn Walid. Badannya penuh dengan luka. Penuh dengan keloid. Demikian pula yang dialami oleh para sahabat yang lain. Tapi mereka tidak pernah merasa aku kapok sampai di sini. Mereka selalu berada dalam posisi siaga beramal. Kita diberi oleh Allah ujian yang lebih ringan dibandingkan ujian mereka. Ujian yang ringan itu baik dari sisi ujian amalan maupun ujian materi. Sahabat mengalami ujian materi yang berat. Mereka juga mengalami ujian amalan yang berat. Maka dalam posisi kita mengalami ujian yang lebih ringan ini, mari dimaksimalkan. Selesai Ramadan bukan berarti sudah tuntas tugas kita. Selesai Ramadan masih ada Ramadan berikutnya. Sehingga bukti bahwasanya kita siaga beramal adalah pasca Ramadan ini apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita lakukan? Ya, berdoa agar bisa ketemu Ramadan berikutnya. Sebagaimana kata Al-Mu'alla bin Fadl, beliau menceritakan doanya orang masa silam, kanu yad'una sittata ashhurin ayyataqabbala minhum. Mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan pasca Ramadan agar Allah menerima amal mereka. Wa yad'una sittata ashhurin ayyalqiya bi Ramadan. Dan mereka berdoa kepada Allah selama 6 bulan berikutnya agar bisa ketemu Ramadan. Cuman kayaknya kita sering lalai. Dulu orang doanya itu selama 6 bulan. Ya bukan berarti cuma satu doa. Mereka punya banyak doa. Tapi doa biar ketemu Ramadan itu diulang-ulang. Dan itu selama 6 bulan. Sebagai persiapan karena mereka ingin bisa ketemu dengan Ramadan. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga jadi motivasi bagi saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Kita masih punya waktu 10 menit ya. Biasanya ngapain? Tanya jawab. Oh. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak angkat tangan. Belum dapat snack? Oh mau tanya. Silakan. Nggak pamit nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat malam, salat pagi, salat tahajud. Definisi perbedaan salat malam, salat lail, salat tahajud. Nggih. Salat tarawih. Oh enggak. Oh gitu. Baik. Salat malam dan salat lail sama ya. Karena lail itu malam. Lailatul Qadar, malam Qadar. Maka Anda jangan menyebut malam Lailatul Qadar. Malam Qadar. Double ya.
Universitas UGM. Hah? Salah atau benar? Kedoblan. Selanjutnya, apa bedanya antara tahajud dengan sholat malam atau sholat lail? Tahajud itu sholat yang didahului dengan tidur malam. Itu baru disebut tahajud. Sehingga kalau dilakukan di awal malam tidak disebut tahajud. Tahajjada ya tahajjadu maknanya adalah tolabul hajud. Menjauhi tempat tidur. Karena orang itu selesai tidur, dia bangun, kemudian sholat. Sedangkan sholat malam itu berlaku untuk semua sholat yang dikerjakan di waktu malam. Antara isya sampai subuh. Perhitungannya dari isya sampai subuh. Karena maknanya qiyamul lail. Sehingga ketika seseorang melakukan sholat ba'diyah isya atau sholat sunnah sebelum tidur, maka dia melakukan qiyamul lail. Tapi tidak disebut tahajud. Begitu Pak? Nah. Selanjutnya. Mantan. Saya mau tanya tentang ibadah. Seperti misalnya doa setelah sholat fardu. Rasulullah itu kan tidak pernah melakukan doa setelah sholat fardu. Dia kan berzikir. Seperti halnya juga dengan sholat iftitah di sholat tarwih di bagian masjid. Kalau sepengetahuan saya itu kan Rasulullah itu kan sholat ringan, 2 rakaat ringan itu kan manakala setelah sholat malam tadi, tahajud itu, bangun tidur. Kalau seandainya itu dilakukan setiap saat, baik itu berdoa setelah sholat fardu ataupun sholat iftitah itu, apakah itu termasuk bid'ah? Nih, mantarun nih. Baik. Yang pertama, kita mau bahas tentang berdoa setelah sholat fardu. Kalimat bahwa Nabi SAW tidak pernah berdoa setelah sholat fardu, ini kalimat yang kurang tepat. Karena terdapat beberapa riwayat Rasulullah SAW berdoa setelah sholat fardu. Di antara doa yang beliau baca adalah selesai sholat subuh, beliau mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalam mutaqabbala. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW pernah berdoa Allahumma kini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Dan itu beliau baca selesai sholat. Memang yang diajarkan dalam Al-Quran selesai sholat itu berzikir. Fa'idha qadaitumus sholata fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Kalau kamu sudah selesai sholat, maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah baik sambil berdiri, sambil duduk maupun sambil tiduran. Sehingga Al-Quran mengajarkan selesai sholat zikir. Dan Nabi SAW selesai sholat umumnya beliau berzikir. Namun terkadang di sebagian waktu Nabi SAW berdoa. Maka ini menunjukkan bahwasanya berdoa selesai sholat fardu terkadang beliau lakukan dan terkadang beliau tinggalkan. Nah sekarang muncul pertanyaan, bagaimana kalau kemudian itu dijadikan sebagai rutinitas? Seperti yang dilakukan kebanyakan masjid di tempat kita. Apakah ini masuk kategori bid'ah ataukah sifatnya adalah mendawamkan salah satu dalil dalam amal? Wallahu alam, kalau sampai disebut bid'ah, mungkin saya masih keberatan. Karena untuk bisa disebut bid'ah, kaidahnya adalah man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa min. Siapa yang membuat hal yang baru dalam urusanku ini dan tidak didukung dalil. Ini baru disebut bid'ah. Hal baru dalam urusan Nabi SAW tapi tidak didukung dalil. Karena kalau ini disebut bid'ah, tarawih nanti jadinya bid'ah. Sebab Nabi SAW dalam seumur hidup beliau tarawih cuma berapa kali? 3 kali. Sementara kita tiap hari, bertahun-tahun. Padahal Nabi SAW ketemu Ramadan
dan puasa Ramadan sudah diwajibkan itu sejak tahun 2 Hijriah. Sehingga beliau ketemu Ramadan selama 7 tahunan. Ketemu Ramadan yang ada kewajiban puasa. Anggaplah misalnya tarawih itu gandeng dengan syariat puasa. Tapi kenyataannya Nabi SAW dalam riwayat Abu Dzar, Aisyah dan yang lainnya, beliau tarawih sebanyak 3 malam. Dan itu pun selang-seling. Di malam 25, kemudian malam 27, lalu malam 29. Bukan 3 hari berturut-turut. Jadinya gimana ini? Ketika itu dirutinkan, karena di zaman Abu Bakar tidak ada. Kemudian di zaman Umar, setelah sekian tahun beliau menjabat, baru kemudian diadakan tarawih berjamaah dengan imam siapa? Ubay bin Ka'ab. Lalu rutin, akhirnya jadi sunnah kaum muslimin sampai zaman sekarang. Berarti kan ini baru muncul di zaman Umar. Tapi kita tidak sebut bahwasanya ini adalah bid'ahnya Umar. Dan sunnah khulafaur rasyidin termasuk di antara sunnah yang muktabar, sebab Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Selanjutnya berkaitan dengan salat iftitah. Memang salat iftitah ini disyariatkan dalam rangka untuk pemanasan. Makanya Nabi SAW melakukannya pasca bangun tidur sebelum beliau tahajud. Beliau salat ringan. Di situ tidak ada penyebutan kata iftitah. Tapi penyebutannya beliau salat ringan sebelum memulai tahajud. Disebutlah dengan salat pembuka karena dia pembuka salat tahajud. Nah, apakah perlu dilakukan untuk sholat taraweh yang kita tidak bangun tidur? Wallahu alam. Ini dalilnya sifatnya muhtamal ya. Muhtamal itu ya ini bisa dipakai sebagai rutinitas sehingga melekat dengan qiyamul lail. Ini juga bisa dilihat dari sisi latar belakang ilahnya. Latar belakangnya karena biar untuk penyegaran. Intinya dalam hal ini ada 2 pendekatan. Sehingga kami tetap menghormati istihad dari sebagian masjid yang melazimkan sholat iftitah. Cuman kita sarankan kepada teman-teman yang kalaupun Anda sholat di masjid seperti ini, niatkan sholat iftitah sebagai ba'diyah isya. Nah yang aneh, mereka membelani iftitah tapi tidak ba'diyah isya. Nah saya pernah sholat di sebuah masjid seperti itu. Selesai sholat isya, langsung petugas naik mimbar untuk memberi pengumuman tentang kultum. Kemudian langsung naik petugas kultum, ustadz kultum. Selesai ustadz kultum, turun, terus imam mengumumkan iftitah. Terus semuanya iftitah. Padahal mereka tadi belum ba'diyah isya. Ba'diyah isya ini muakkad. Termasuk di antara sholat sunnah muakkad. Maka sangat disayangkan kalau yang muakkad ditinggalkan demi membelani yang ghair muakkad. Padahal iftitah ini diperselisihkan apakah disyariatkan untuk dilakukan untuk qiyamul lail di awal malam ataukah tidak. Nah, kesalahannya dari sisi masalah prioritas. Kesalahannya dari sisi masalah prioritas. Wallahu a'lam. Yang berjamaah seharusnya karena sifatnya pembukaan untuk peregangan ya sendiri-sendiri. Bagaimana kalau berjamaah? Ya berjamaah jadi qiyamul lail juga. Kalau berjamaah berarti kan jadi bagian dari tarawih. Maka tarawihnya bukan 11 tapi 13. Yang duanya adalah salat tarawih ringan di depan. Wallahu a'lam. Nah. Jamaah ini inginnya masna-masna berdua. Apakah diperkenankan di situ dia ketika 2 rakaat dia terus tahiyat sama diri lagi. Iya, nanti jadinya mufarokoh. Imamnya 4-4, jamaahnya pengen 2-2. Akhirnya jadinya mufarokoh. Kalau seperti ini mending tidak jamaah di situ. Ulama itu beda pendapat ya tentang di manakah tarawih yang paling afdol. Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, tarawih yang paling afdol di masjid berjamaah.
Pendapat kedua, tarawih yang paling afdol di masjid sendiri-sendiri. Pendapat ketiga, tarawih yang paling afdol di rumah. Dan beberapa ulama seperti Imam Syafi'i punya kebiasaan tarawih di rumah. Sehingga pada saat tarawih di masjid, beliau pulang. Sholat isya jamaah pulang. Sholat tarawih sendiri, menghatamkan Quran semalam. Dan itu tidak mungkin dilakukan dengan cara berjamaah. Wallahu a'lam. Baik, kalau seperti itu Pak, kami sarankan mending Bapak cari masjid yang dua-dua atau tarawih saja di rumah. Tarawih di rumah sendiri mungkin bisa 1 juz. Nah. Ya, kalau nggak bisa 1 juz ya juz jambu. Baik, dah adzan ya. Kita berbuka. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.